Wassalatan wassalaman ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, selawat berpakaian salam marilah kita hadirkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita berselawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 12 30 Sababangunan. Selanjutnya yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 11 Ibu Sarina Hatmaida SAG. Dan selanjutnya yang saya hormati rekan-rekan Bapak ataupun Ibu guru yang mengajar di SD Negeri 10 12 30 Sababangunan. Adapun hari ini kita akan menyelenggarakan acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu CGP Angkatan 11 yakni Ibu Sarina Hatmaida Harahap SAG. Namun sebelum penyampaian materi ada baiknya kita ucapkan dulu bismillah supaya berkah dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 12 30 Sababangunan kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ataupun kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini, yaitu dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu kita, Ibu Sarina Hatmaida Harahap SAG CGP Angkatan ke-11. Tidak lupa marilah kita sanjungkan ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya sebagai kepala sekolah. Nama saya Nur Hasanah Siregar SPD. Di sini jujur sekali saya merasa bangga kepada Ibu CGP kita yaitu Ibu Sarina Hatmaida Harahap yang telah melaksanakan tugasnya sangat baik, yaitu di sekolah ataupun di luar sekolah. Ibu kita ini sangat aktif. Sewaktu saya masuk ke kelas, saya melihat, saya bangga sekali. Anak-anak sangat senang dengan ibu kita ini. Mereka sangat gembira dan merasa senang sekali ketika ibu kita ini mengajar di kelas, yaitu di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Saya merasa senang sekali, jujur sekali ya. Jadi di sini saya melihat anak-anak kami juga sangat senang. Jadi harapan saya di sini kepada Ibu Sarina Hatmaida Harahap SAG, harapan saya di sini ibu kita ini sukses untuk melaksanakan tugasnya. Semoga nanti apa yang dicapainya, apa yang diinginkan bisa tercapai. Insya Allah nanti di CGP ini hilanglah nanti C-nya. Semoga nanti menjadi guru penggerak. Jadi calonnya ini nanti hilang, tidak CGP lagi, tetapi menjadi guru penggerak. Nah, jadi di sini kami harapan kami semuanya. Semoga saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Saya sudahi dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 12 30. Selanjutnya
Langsung saja ke inti acaranya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu CGP Angkatan 11 Ibu Sarina Hotmaidah Harahap SAG dengan judul Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pembelajaran nanti kepada Bapak dan Ibu. Di dalam pembelajaran ini nanti saya sebelumnya mohon maaf kalau ada nanti penyampaian yang kurang berkenan dan kurang paham dengan penyampaian saya. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena saya masih dalam pembelajaran. Sebelumnya saya berpantun. Kalau kita mau ke pasar, kita harus siapkan uang recehan. Kalau kita mau belajar, siapkan waktu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka untuk mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang sedang saya pelajari di CGP Angkatan 11 Padang Lawas Utara. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sababangunan yang mana pada hari ini masih memberikan waktu atau meluangkan waktu kepada saya untuk dapat memberikan amanah atau pencerahan pelajaran yang saya pelajari kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu guru tenaga pendidik SD Sababangunan yang mana pada pagi hari ini masih berkenan untuk hadir di kelas ini dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, saya sebelumnya berterima kasih banyak Bu, Pak yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih baik, saya yang lebih pintar, bukan. Tapi saya sekarang sedang ditugaskan dari CGP untuk menyampaikan diseminasi yang akan saya paparkan di hadapan Bapak dan Ibu guru, yang mana pada hari ini akan kita terapkan di sekolah kita ini. Dan yang kedua, saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu bukan untuk merasa bisa bukan, tapi saya hanya berbagi saja apa yang saya dapatkan di CPP. Saya berusaha untuk membaginya kepada Bapak dan Ibu karena kita adalah sebagai guru yang akan mendidik anak-anak ini ke arah mana yang kita arahkan anak-anak itu nanti. Kita siap jadi guru. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, saya akan masuk kepada materi modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan di hadapan Bapak dan Ibu. Budaya positif, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita mengetahui dulu latar belakangnya. Yang mana latar belakang dari budaya positif itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau timbulnya kekuatan kodrat anak. Terus yang berikutnya Bu,
Hajar juga mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian, di mana lahan itu adalah sekolah, padi itu adalah siswanya atau benihnya, dan petani itu adalah kita sebagai guru. Apabila tanah itu sudah bagus, sudah subur diletakkan benih yang sangat bagus, apakah padi itu akan tumbuh menjadi baik? Bagaimana Bapak Ibu? Kita siapkan satu lahan. Lahan itu sudah subur, sudah gembur, sudah bagus. Kita masukkan bibit ke dalam tanah. Apakah bibit kita yang kita tanam ini akan tumbuh sendirinya, akan subur tanpa ada pemeliharaan dari kita, bersihkan atau motivasi? Bagaimana menurut Ibu? Tidak. Apa alasannya Bu kira-kira? Karena apa Bu? Karena kita harus memelihara sumber tersebut. Betul sekali. Ibu yang lain ada yang tahu Bu? Menurut Ibu apa? Selain merawat sumber tersebut. Boleh. Jadi bagus sekali jawaban Ibu. Dari tumbuhan atau lahan yang sudah kita garap, kita tanam benih yang bagus. Belum tentu benih yang bagus itu akan tumbuh tanpa pemeliharaan dari si petani. Kenapa? Mungkin banyak nanti yang tumbuh di situ rumput atau hama yang hinggap. Makanya tumbuh itu tidak sempurna. Jadi maksudnya dalam hal ini kita sebagai yang punya lahan dimasukkan ke dalam sekolah ini anak-anak yang mempunyai potensi. Potensinya itu harus kita timbulkan sebagai guru, bukan anak sendiri yang menimbulkan. Dengan adanya kodrat yang ada di dalam dirinya, kepandaian yang ada di dalam dirinya, kita timbulkan, kita kembangkan, kita arahkan. Kita kalau merubah nggak bisa Bu. Merubah anak itu biar bisa harus seperti ibu, harus begini, tidak bisa. Tapi dengan adanya kodrat yang ada di bawah anak, kita arahkan mereka ke arah mana maunya mereka. Begitu kira-kira. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi terus yang berikutnya kita masuk ke budaya positif sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Kalau budaya positif itu apa menurut Ibu? Budaya yang positif. Budaya yang positif itu kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik itu mungkin kita udah ada terapkan di sekolah. Apa contohnya Bu? Apa kira-kira? Salam, senyum, sapa, disiplin. Contohnya salaman pas masuk ke sekolah. Oke. Berdoa sebelum mulai pembelajaran dan sesudah. Terus menyapa boleh. Jadi itu udah kita terapkan di sekolah kita ini dengan budaya positif. Baik, budaya positif di sekolah ini kita ada nilai kebiasaan yang berpihak kepada murid agar mereka menjadi siswa yang kritis, hormat, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Contoh budaya positif ada tadi di depannya Bu. Oke. Budaya positif itu membiasakan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ada kita tulis di setiap kelas kita ya Bu ya. Ada kelas 6 itu ada 4: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke. Terus yang berikutnya kita masuk ke konsep utama budaya positif. Konsep budaya utama budaya positif ada 7. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi manusia, posisi kontrol keyakinan,
dan keyakinan kelas segitiga restitusi. Baik, di bawah nanti akan kita uraikan apa itu konsep utama budaya positif ya Bu. Terus, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat kita menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau kita di sekolah tuh menerapkan budaya yang positif itu tadi, yang baik, di lingkungan sekolah kita ini akan tercipta nyaman, aman, dan anak itu termotivasi untuk maju. Di mana dia datang ke sekolah ada rasa dihargai, dilindungi, dia merasa kebutuhannya terpenuhi oleh guru dan lingkungannya karena adanya budaya positif itu. Jadi budaya positif ini yang baik-baik, yang baik kita memotivasi anak, lingkungannya juga yang baik, melindungi anak di setiap geraknya. Nah, itu menurut saya dalam paradigma positif di sekolah itu. Terus ada kontrol guru terhadap siswa. Kontrol guru terhadap siswa ini permainan cobalah buka. Kira-kira cobalah buka itu mengajak apa? Menyuruh. Cobalah buka. Mengajak apa tuh? Menganjurkan juga. Menganjurkan, cobalah buka. Oke. Berarti ada yang digenggam Bu ya? Ada yang digenggam berarti. Cobalah buka. Cobalah buka berarti ada yang digenggam. Ada atau tidaknya karena di genggaman itu ada. Di genggamannya itu nggak tahu kita ada isi atau tidak ada isi, nggak tahu kita. Oke. Jadi permainan cobalah buka. Di sini berpasang-pasangan, yang satu sebagai A, ya Bu, yang menggenggam, A yang menggenggam. Yang satu sebagai B, berusaha membuka genggaman. Ya. Yang A-nya yang menggenggam, yang satu sebagai B berusaha membuka genggaman. Mungkin dalam genggaman ini ada satu yang sangat berharga atau rahasia yang tidak perlu tahu orang lain. Gak perlu tahu orang lain. Apa yang digenggamnya? Oke. Tetapi yang si B ini berusaha untuk membuka genggaman dengan segala upaya. Dengan cara membujuk, kemudian dengan cara mengiming-imingi hadiah. Apabila tidak dibuka, bisa jadi dengan cara dihardik dan diancam. Kalau Bapak Ibu, apakah mau membuka atau bagaimana menurut Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Yang satu genggaman ini mau Ibu buka atau gimana cara Ibu biar genggaman ini terbuka? Bagaimana menurut Ibu? Bagaimana cara Ibu membukanya? Atau tetap terkunci ini? Yang si B itu Ibu membujuknya dengan melakukan pendekatan, ya Bu. Yang lain Bu, bagaimana usaha Ibu? Oke, mengiming-iming hadiah. Oke, itu sebagian mungkin yang mau ya. Tapi nara ada membuka genggaman kok. Ini kekuatanku. Ya, sebagiannya mau, sebagiannya tidak. Tapi bagaimana kita seorang guru untuk membuka genggaman ini? Oke, terus berikutnya kita masuk lagi ke pembahasan genggaman. Jadi
Di sini ada dua kemungkinan. Ada anak itu membuka atau menutup. Anak yang ada lebih tadi, membuka atau menutup. Terus kalau dia tetap menutup, walaupun di luar ada hadiah, namun tetap pada pendiriannya itu, nggak mau dia. Apapun hadiahnya, nggak mau. Itulah kuatnya dia. Terus pada pendirian itu datangnya dari kontrol diri sendiri. Gak mau dia buka genggaman. Itu datangnya dari sendiri sendiri. Walaupun ada hadiah, ada pemberian orang lain, gak mau dia buka. Sedangkan dia jika membuka, dia tetap membuka. Kalaupun istilahnya kalau kita, walaupun kan disuruh dibuka, buka. Tanpa ada unsur arahan atau iming-iming, dibukanya. Yang satu tetap dia. Dua anak yang jawabannya itu. Sedangkan dia jika membuka, dia tetap membuka. Namun dia membiarkan kontrol oleh orang lain. Jadi atas iming-iming itu takut dia dulu. Ampunan, kalau tidak kubuka nanti aku dipukul. Aku serahkan aja, terbuka. Tapi yang satu, aku tetap ngomong. Bukan sama anak ini dikasih, aku tak mau. Aku tetap ngomong. Oke. Akhirnya dia membuka. Itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak. Yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak didik kita, kita memaksa kepada anak-anak apa yang ada pada kita sebenarnya, dia masih menggenggam, masih tidak mau. Contoh, duduk yang rapi. Ada anak-anak tak mau duduk yang rapi. Dari suara kita, gak mau juga. Padahal dia itu takut dia nanti duduk. Yang satu nggak mau, dia tetap nggak duduk dia. Ya, nggak ada takutnya. Itulah tugas kita sebagai guru, untuk mengarahkannya, mengajaknya, menimbulkan semangatnya. Bagaimana dia ini mau membuka genggaman itu dengan bujukan guru itu. Itulah lembutnya pembelajaran kita sekarang ini. Tak ada kekerasan. Oke, baik. Terus yang berikutnya, menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol itu ada beberapa macam. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Sebenarnya anak itu tidak mau, akan tetapi kita paksa. Ada itu ya? Ada ya Bu? Kita paksa anak itu. Gak bisa dia membebani beban, kita kasih aja. Itu menurut Glasser. Terus, ayo duduk rapi. Duduk yang rapi. Kita sering itu ya Bu? Oke. Jadi yang kedua, pandangan ke depan, lipat tangan. Kita ajak begitu anak-anak. Ya. Terus setelah kita menjelaskan, anak-anak itu paham, belum tentu. Ibu mau menyampaikan materi di depan, anak-anak ibu lipat tangannya, hadap ke depan. Perkalian dimulai, pembagian dimulai. Dia diam itu Bu, belum tentu dapat. Tapi dengan dia bekerja nanti, cara dia beda dengan orang diam hanya menonton gitu aja. Oh begitu. Menurut kita dengan diamnya dia dapat, belum tentu dia dapat. Tapi kita yang kita pikirkan aman, kita mengajar, itu aja. Iya Bu ya. Aman kita mengajar, sedangkan anak ini tuh nggak siap dia menerima pelajaran itu dari kita. Itu tadi membuka genggaman dengan tidak membukanya. Maksudnya Bu.
Oke, terus jadi anak-anak yang paham dia mungkin senang apa yang dikontrol gurunya. Sedangkan anak-anak yang diam hanya melihat, belum tentu dia bisa. Yang diam itu belum tentu bisa. Dipelotot aja gurunya, tak kemana pikirannya. Ya. Terus jadi sebenarnya dia tidak mau membuka genggamannya, tetapi terpaksa mengikuti. Terpaksa mengikutinya. Karena takut dimarah oleh guru, mungkin mendapat hadiah dari guru, dan kalau saya memperhatikan akan disayang guru. Mungkin itu jadi kalau saya duduk diam, oh ibu nanti sayang sama aku. Oh mungkin saya dikasih nilai nanti sama ibu guru. Bagus. Karena saya duduk rapi. Tapi dia apa yang disampaikan ibu guru? Tidak dapat. Belum tentu dapat. Oke. Terus yang berikutnya, yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini kita selalu menguatkan hal positif seperti, nah, kalian harus sungguh-sungguh ya. Nanti kamu pasti pintar. Nanti kamu bisa jadi juara 1. Itu selalu kita katakan kepada anak-anak itu adalah penguatan positif. Belum tentu menguatkan karakter anak. Belum tentu karakternya dikuatkan, pemahamannya timbul. Ya Bu ya. Nah, kalau saya pun di rumah sering gitu. Nah, bacalah bukunya Mas, biar pintar. Besok menang juara 1. Itu yang sering. Apa yang hasilnya yang saya dapat Bu? Belum tentu mau dia belajar. Dia tetap yang lain. Ya Bu ya, dia tetap yang lain. Karena apa? Ini tadi menguatkan karakter anak itu. Dengan membaca mungkin saya belum tentu tahu, belum tentu juara 1. Karakternya belum terbuka. Tuh Bu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga menurut Dr. William Glasser, yang ketiga ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini sering saya lakukan kepada anak didik saya. Kita juga di sekolah. Ya ampun, nah, orang tua kamu udah capek-capek di rumah kerja, dan kerjaan kamu lain-lain di sekolah, bukan mengikuti pelajaran. Sering kita bilang gitu ya Bu, ke anak ya, sering. Terus, kamu di sekolah hanya main-main, gak ada untungnya kamu ke sekolah. Sedangkan orang tua udah di sawah, di kebun, kalian di sekolah dititipkan, kerjaannya hanya main-main. Ya Bu ya. Ya, contoh itu membuat anak-anak merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Kita sebut itu orang tua anak terpukul, merasa bersalah dia. Kenapa? Karena dia udah main-main. Ya, terus sehingga anak itu menangis. Kita senang. Mungkin anak ini udah sampai lah ke situ mentalnya. Pembelajaran itu yang dapat apa pukulan kita yang dapat? Pukulan kata-kata kita itu. Pembelajaran kita itu yang dapat atau kalimat kita yang menyampaikan, oh nak, ayah udah capek di rumah di sawah mengerjakan kamu main-main. Karena pelajaran itu dia menangis atau dengan pukulan kata-kata kita itu? Pukulan kata-kata, bukan pelajaran yang dia dapat. Tapi sakitnya penyampaian kita kepada anak, kita senang. Belum tentu dia dapat pelajaran yang kita jelaskan tadi. Cuma yang dapat dia sakitnya ucapan kita sebagai guru, sehingga dia meneteskan air mata. Dan kita sebagai guru mungkin senang.
sampai usia, belum tentu, belum tentu. Itulah kebiasaan-kebiasaan kita itu yang ilusi membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Terus, namun luka di hati anak akan lama karena dia merasa dirinya sangat buruk, telah membuat orang merasa kecil. Anak itu akan menyalahi atau menyesali dirinya, menyalahkan dirinya. Oh, mengecewa orang tuaku, sementara saya main di sekolah. Bukan pelajaran yang dapat. Oke, kira-kira bisakah Bu itu? Bisa Bu? Bisa. Oke. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Di sini kita sering jumpai apabila ada anak-anak yang berantem, sebenarnya dia masih membuka kukuh pada pendiriannya. Masing-masing kita sebagai guru supaya keadaan aman, cepat minta maaf. Kita bilang pada anak, si anak masih tetap menangis. Masih tetap menangis. Satu lagi belum terima, tetap kita paksa mereka untuk memaafkan. Sering kita buat gitu ya Bu? Sering ya Bu? Padahal itu salah sebetulnya. Salah sebetulnya itu Bu, yang kita terapkan. Ya, menurut pendapat Bu yang berdasar ini. Terus akhirnya mereka memaafkan. Mereka lakukan apa yang kita suruh, namun sebenarnya dalam hatinya dia tidak mau memaafkan. Betul itu Bu ya? Kita tidak maaf. Sebagian tidak mau memaafkan, tidak mau dia. Tapi dalam paksaan maaf, ya laksanakan. Tapi dia belum tentu membukakan hatinya untuk memaafkan kawan dia yang berat. Terus belum selesai, belum tuntas. Kenapa ibu suruh saya meminta maaf? Itu belum tuntas menurut Dr. William Glasser. Inilah dia. Ibu, inilah dia. Kita masuk lagi, selesai dari pembahasan Dr. William Glasser. Masuk kita ke disiplin positif. Positif tadi apa Bu? Yang bagus, yang baik, yang mau kita terapkan itu ya Bu ya. Oke. Yang pertama, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin. Displacement yang berarti belajar. Disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Itu dia Bu, disiplin positif. Dan yang keempat, disiplin positif itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Ya, itu disiplin positif tadi Bu. Terus nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam nilai positif. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan ilusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua,
Yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai kebajikan itu. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia itu, Bu ya? Kita setiap manusia ini berbeda-beda kebutuhannya. Ya, Bu? Kebutuhan kita beda, Bu ya? Oke. Tapi yang utamanya kita semua satukan persepsi kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Walaupun ada perbedaan kebutuhan kita samakan demi satu tujuan. Terus sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Sudah pasti ya, Bu. Apa yang kita lakukan ada tujuannya. Di akhir dari perlakuan kita itu ada tujuan kita yang mau kita tuju. Terus dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Betul ya, Bu? Betul itu, Bu? Segala usaha yang mau kita capai, sesuatu yang mau kita capai dengan cara apapun, kita pasti berusaha untuk sampai ke sana. Betul nggak, Bu? Oke. Jadi Ibu setuju itu ya? Dengan usaha yang keras, semaksimal usaha, tahan kita mata yang tidak tidur, tahan badan yang kena panas dari matahari demi mencapai tujuan. Oke. Terus yang berikutnya kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Walaupun berbeda tadi kebutuhan, kita paskan di sini 5 saja kebutuhan dasar yang mau kita bahas. Yang pertama, bertahan hidup. Contoh, kalau kita mau bertahan hidup, apa yang kita butuhkan itu? Makan, betul. Apa lagi, Bu? Tempat tinggal, betul. Apa lagi, Bu? Sandang pangan. Iya, kita membutuhkan itu sama-sama semua, Bu ya. Oke, satu tujuan. Satu, yang keduanya kasih dan sayang. Betul ya? Ya, Bu ya. Kalau ada kasih sayang itu semuanya aja. Ya, dengan ada sayang dari teman, motivasi dari teman, sayang dia kepada kita, ramah. Jadi perasaan kita senang aja, nyaman kita. Gak ada hambatan yang menghalangi kita untuk hidup bersama. Iya, Bu ya? Iya, Bu? Betul itu, Bu? Betul. Jadi terus yang ketiganya penguasa. Pengen itu, Bu ya. Jadi penguasa. Tapi dalam hal ini kita di lingkungan kita bekerja dulu saat ini yang akan kita kuasai. Ya, Bu ya. Oke. Penguasa di sini disebutkan harga diri kita. Harga diri. Contoh, begini si aku begini. Itu tergantung aku, gitu ya. Walaupun apa dibilang orang tergantung kita. Iya kan, Bu? Harga diri. Yang kedua, penguasa itu keinginan untuk dianggap memimpin. Oke, keinginan kita untuk dianggap memimpin. Ya, contohnya kita di sekolah ini, ya, anak-anak yang sering tidak membuat kerja di rumah atau PR, kita berusaha. Kenapa tidak siap? Apa kerjaan di rumah? Kita begitu ya, Bu. Kita merasa kita yang menguasai anak itu, ya. Kebutuhan kita itu.
Terus yang berikutnya kesenangan. Kesenangan. Macam apa kesenangan itu Bu ya? Kalau kesenangan itu udah pasti bermain, terus jalan-jalan kemana-mana bisa, ya kan Bu? Nah, dengan kesenangan. Terus kebutuhan, kebutuhan itu kebebasan, kebebasan itu memiliki pilihan atau hal yang baru untuk ke arah disiplin. Kebebasan kita untuk menentukan kepada arah yang disiplin, yang baik, ya Bu ya. Jadi itu lima kebutuhan dasar manusia. Baik, nampaknya Ibu udah bosan, Ibu ya, bosan dengan penyampaian. Kita ice breaking dulu Bu. Masih makan Bu? Oke, kita ice breaking. Tepuh sekali nanti pagi. Ibu sebutkan, kami sebutkan pagi, siang, malam. Sampai karena senyap. Ya Bu ya, kalau malam hari senyap. Pagi, siang, malam. Oke, masih konsentrasi ya Bu. Masih konsentrasi berarti ya Bu ya. Oke, motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi kita dalam berperilaku kepada manusia ini? Oke, motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ya, memotivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ya, kalau ada hubungan pasti kita tidak nyaman ya Bu ya. Tidak nyaman dalam menjalani apapun. Kalau ada ancaman kita tidak nyaman. Mau berbuat pun takut salah, mau berjalan pun takut ditangkap. Ya Bu ya. Itu motivasi perilaku manusia. Sehingga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, betul itu, Ibu ya. Terus yang keduanya itu dinamakan, yang dua contoh itu, yang satu, dua itu dinamakan motivasi ekstrinsik. Ya, ekstrinsik. Dan yang kedua, motivasi perilaku manusia itu motivasi intrinsik. Kira-kira motivasi intrinsik itu apa Bu? Dari kita sendiri ya, dari dalam. Oke, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tidak ada gangguan orang lain, tidak ada paksaan dari yang lain, hanya dari dirinya sendiri. Oke. Terus yang berikutnya, makanya di sini dengan adanya tadi budaya yang ekstrinsik dengan intrinsik itu ada di sini langkah-langkah yang mau kita terapkan. Ada hukuman, ya Bu ya. Hukuman ada, konsekuensi ada, restitusinya ada. Ya, hukuman ada, konsekuensi ada, dan restitusinya ada. Restitusi itu sama dengan penjernihan. Ya Bu? Oke, hukuman dulu kita bahas Bu. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sama dengan penetapannya, keyakinannya. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman
sikap guru selalu memonitor murid. Ya Bu. Yang ketiganya yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Jelas ya Bu? Restitusi itu kita panggil. Nah, kenapa kamu berbuat salah? Kenapa kamu berantem? Iya Bu, saya tadi jalan-jalan, tiba-tiba diganjal kaki saya, jatuh Bu, pecah kaki saya. Ya, jadi sakit, iya Bu. Kita ulang langsung salah. Selama ini kita memang begitu Bu ya. Saking seringnya anak kadang yang apa itu, yang berbuat salah, oh sih kita begitu Bu ya. Tapi dengan adanya pembelajaran ini kita akan mengurangi sifat itu, ya Bu. Sifat itu kita kurangi. Dan saya juga sering juga begitu, marah-marahi anak, minta maaf, nah, selesai. Kita menginginkannya seperti itu, biar masalah itu cepat selesai udah. Tapi bagi orang yang memiliki masalah belum tentu menerimanya, dan orang yang memaafkan tadi belum tentu juga terbuka hatinya untuk memaafkannya. Ya, itu makanya ada restitusi namanya. Terus, apa saja restitusi lagi? Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Dia akan mencari. Kenapa anak tadi diganjal kawannya? Ya Bu, saya tadi tidak sengaja Bu, karena kami main-main. Akhirnya dia jatuh Bu. Saya tidak sengaja itu Bu. Tiba-tiba dia jatuh, pecah kakinya Bu. Dan kamu apa? Sifatnya kamu merasa bersalah di situ. Bu, saya tidak akan mengulangi lagi Bu ya. Tidak akan mengganjalnya lagi Bu. Iya betul, iya Bu. Janji, iya Bu. Itu menerapkannya dalam hal restitusi namanya. Oke. Berikutnya di sini setelah kita terapkan restitusi, masuk lagi kita ke hukuman atau konsekuensi. Ini ada cerita tentang yang dihukum dan apa konsekuensinya. Ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan Pak sengaja menjauhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku IPA. Yang bicara gagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan. IPA yang tergagap dan malu, si IPA luar biasa malunya dan menahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya Bu ya, ini satu kasus yang mau kita selesaikan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan Pak Seno terhadap IPA? Setuju Ibu itu? Perlakuan Pak Seno kepada IPA? Pak Seno terhadap IPA? Setuju Ibu? Ibu setuju? Tidak setuju. Kenapa tak setuju Bu? Ada alasannya? Ya? Pak Seno? Ya? Tidak setuju.
membuat malu pada siswanya. Di depan kelas dipermalukan anak-anak dan mentanya sehingga anak itu hari ke hari dia merasa bersalah. Dia akan merasa bersalah. Aku kemarin disalahkan begini, malulah sama kawan, begitu kan? Guruku begini, kata apa? Kata IPA kepada Pak Seno. Oke, ya itu kisah dari IPA. Terus yang berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru yang mau kita pilih, yang mau terapkan kepada anak. Ya, ada yang menghukum. Oke, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, teman. Ya, teman. Kita tengok di bawahnya lagi, ada contoh penerapan posisi kontrol guru dari yang 5 tadi, Bu. Posisi kontrol guru, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, contohnya. Ya, apa yang kita terapkan hukumannya? Hormat kepada bendera selama 1 jam. Layak kita ditunggu? Boleh kita terapkan itu? Atributnya aja tidak ada? Tidak boleh. Apa posisi yang kita terapkan di situ, Bu? Sebagai apa posisi kita di situ? Hormat kepada bendera selama 1 jam. Apa, Bu? Penghukum. Kita hukum anak. Ya, tadi pertama ya contoh penerapan posisi kontrol guru, penghukum. Yang keduanya, berapa kali Bapak Ibu bilang ya harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa Bapak Ibu. Posisi apa itu, Bu? Posisi pembuat merasa bersalah. Kenapa? Udah berapa kali Ibu bilang sama kamu tidak siap-siap PR-nya. Gimana lagi Ibu bilang biar kamu mengerjakan. Itu penerapan itu dalam hal ini disebut dengan pembuat merasa bersalah. Ya, yang pembuat itu ya anak. Yang kita yang menerapkan kepada anak. Ya. Yang berikutnya, terus yang berikutnya, Bu, dari 5 kontrol tadi, contoh penerapan posisi kontrol guru lagi, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukuman-hukumannya ya, Bu, dan posisi kita itu tadi. Ayo dong, ikut peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Gak usah berbuat lagi ya. Kita posisinya di sini apa, Bu? Sebagai teman. Ibu, sebagai teman. Ayo dong, ya kan? Sebagai teman. Ayolah, sebagai teman. Oke. Yang kedua, yang berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya setelah ini. Beli atribut di LPS. Apa itu penerapannya, Bu? Pemantau. Kenapa? Kita sudah mengarahkan anak, sudah menyuruhnya, sudah kita anggap teman, tapi dia tetap tidak mau. Maka kita ambil alih sebagai pemantau. Ya, Bu ya? Itu. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini, Bu, untuk contoh penerapan posisi kontrol guru. Masih yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Manajer, oke.
manajer, karena kita sudah membuat menjadi penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan akhirnya kita sebagai manajer. Itu cara-caranya, Bu. Ya. Yang berikutnya ada contohnya, Bu. Ada contohnya. Oke, ini kira-kira ibu mana ya yang bisa jawab? Siapa yang bisa posisi apa di situ? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Posisi kotor apakah aku? Siapa yang tahu? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Udah berapa kali diingatkan? Ya, membuat merasa bersalah. Terus, yang berikutnya contohnya lagi, Bu. Apa itu, Bu? Ayolah. Apa? Iya, oke. Ajakannya kan, ayolah. Ya kan, sebagai teman. Oke, bagus, Ibu. Sudah mulai mengerti dan paham. Oke, berikutnya. Posisi kontrol, apakah aku? Oke, terlewat. Segitiga restitusi tadi, ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, dan bertanggung jawab. Oke, adanya restitusi itu. Terus kita masuk lagi ke segitiga restitusi. Bu, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada di sini tadi yang kita bahas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, ya Bu. Itu yang terakhir. Yang pertamanya, yang kamu tentu punya alasannya mengapa kamu melakukan itu. Itu namanya validasi tindakan peringatan. Yang keduanya, menyampaikan menanyakan keyakinannya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Terus ada di sini saya buat restitusi waktu itu dengan siswa kita. Silakan Ibu nonton yuk. Suci, Bu. Oke, kami menerapkan restitusinya seperti itu, Bu. Jadi ketika anak itu berbuat salah, ini contohnya yang waktu anak yang membuang sampah. Dia membuang sampah, ada kawannya yang melapor, Bu, siapa membuang sampah, Bu? Oh iya Bu. Makanya si Suci ini dipanggil. Bu, si Suci ini dipanggil, terus saya restitusi dia, Bu. Suci, tadi pagi ada anak yang membuang sampah. Kamu tahu siapa itu, Suci? Saya tahu, Bu. Oh ya, ada tadi yang melapor sama Ibu. Ada yang buang sampah di halaman. Iya, Bu. Saya itu, Bu, kata si Suci. Kenapa?
Iya Bu, kebetulan pas saya buang sampah itu Bu, bel masuk udah berbunyi Bu. Makanya sampai sampah itu saya buang sembarangan Bu. Saya buang sembarangan sampah itu dan kawan saya melihat Bu, dia melapor sama ibu. Ah itu Bu mungkin kenapa ibu panggil saya ke sini, kata si Suci. Terus kira-kira tindakan apa yang kamu buat ya Suci untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu? Kata ibu, Bu, besok saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Sebelum bel masuk saya akan membuang sampah. Ah begitu tindakan si Suci. Ketika ibu merestitusi si Suci di kelasnya, yang buang sampah ditanyakan anak secara pribadi, secara berdua, tidak di depan kawannya, sehingga dia tidak malu nanti untuk memecahkan atau tidak mengulangi lagi permasalahan yang dia perbuat tadi. Oke. Terus yang berikutnya kita masuk ke penerapan penerapan kebiasaan donasi penilaian kebajikan. Dokumentasi penerapan nilai-nilai kebajikan yang sudah kami laksanakan yaitu membuat anak di pojok kaca. Ya. Di pojok kaca ada anak yang setiap pulang sekolah dan masuk kelas itu salam dengan ibu bapak guru. Yang berikutnya untuk mempresentasikan hasil-hasil dari kerja kelompok mereka. Itu nilai-nilai kebajikan yang sudah saya terapkan di kelas 4 dan kelas 2 sama kelas 3. Terus yang berikutnya ada lagi penerapannya yang sudah diterapkan, restitusi tadi udah. Terus yang ketiganya mempresentasikan hasil dari karya setiap anak, ya, penerapan keyakinan kelas yang dibuat di kelas 4, ya Bu. Terus yang berikutnya ada lagi di sini, sudah habis penutup dia Bu. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif ini, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional, ya, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer, ibu, manajer tadi, yang menuntun murid-muridnya sehingga menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, serta mampu mengembangkan kodratnya dengan menguatkan segala kodrat yang baik yang ada pada diri anak. Oke, baik, itu aja Bu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya Bu? Dari penyampaian diskusi yang kita adakan siang hari ini, silakan Bu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya kepada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu CGP. Yang mana pertanyaannya di sini, apakah penerapan restitusi ini cocok diterapkan di rumah? Ya. Terus terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya memberikan pertanyaan kepada Ibu CGP. Kepada Ibu CGP
kami, persilakan Ibu Ida. Iya, ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Bu? Supaya langsung dijawab saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Sakinah yang telah bertanya kepada kami tentang restitusi. Bu, restitusi itu tadi kan menetralkan identitas, ya Bu ya, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ada, mengakui kesalahan yang sudah diperbuat, sehingga masalah itu netral, tidak ada masalah lagi, sama-sama timbal balik menyetarakan. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan Ibu, apakah restitusi itu cocok diterapkan di rumah tangga atau di rumah? Sangat bagus Bu. Ya, sangat bagus. Kenapa? Kalau anak kita di rumah, dia berbuat salah, kita panggil, nah langsung siap-siap. Gak boleh marah-marah langsung pupuk, ya Bu ya. Tapi caranya, nah tadi kakak mukul adik ya Nam ya. Iya Mak. Kenapa? Yang kakak kue, yang kakak jajan, gitu ya? Yang kakak jajan tadi Mak tanpa permisi. Berantem kami Mak. Oh iya, sampai bengkak kepala adik ya Nak. Iya. Jadi kenapa jadinya? Ya berantem kami Mak. Kak sini dulu, panggil dulu. Jadi, Nah, tadi kenapa Mak? Sampai bengkak kepala adik dibuat. Mak, kami ambil jajan adik tadi Mak tanpa permisi. Makanya dia marah Mak. Besok jangan sempat lagi Mas bengkak kepala adik ya Mak. Iya Mak. Ya, mau Mak perubahannya mau Mak. Jadi besok apa tindakan kakak kalau umpamanya dia ambil lagi apa jajan adik? Ya Mak, gak juga dia lagi harus minta baik-baik. Itu penerapannya kalau di rumah ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu CGP Sarina Hormaidah Harap SAG atas pemaparan materinya. Sesi pertanyaan kita tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan penyampaian materi yang telah Ibu sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya atau sebagaimana kita mengajar di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.